Halo anak-anak, selamat pagi. Pada pagi hari ini Mama akan menyampaikan materi pembelajaran IPA tentang sistem pencernaan pada manusia. Fungsi utama sistem pencernaan adalah memberikan tubuh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang, mempertahankan diri, dan menghilangkan produk limbah dari tubuh. Berdasarkan proses pencernaan, fungsi utama sistem pencernaan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi igesti, yaitu proses mengambil makanan ke dalam sistem pencernaan dengan cara melalui mulut. Yang kedua, fungsi mastikasi, yaitu proses mengunyah untuk menghancurkan makanan dan mencampurnya dengan air liur. Yang ketiga, fungsi deglusisi, yaitu tindakan menelan untuk mengangkut makanan dari mulut ke perut. Yang keempat, fungsi digesti, yaitu proses memecah makanan secara mekanis dan kimiawi. Yang kelima, fungsi absorpsi, absorpsi, yaitu proses penyerapan bagian makanan dari usus ke dalam darah atau kelenjar getah. Dan lanjut, yang nomor 6, fungsi peristaltik, yaitu proses memindahkan makanan melalui saluran pencernaan dengan cara berkontraksi seperti gelombang. Yang ketujuh, fungsi defekasi, yaitu proses pembuangan limbah pencernaan dari tubuh. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengambil makanan, memecahnya menjadi molekul nutrisi yang lebih kecil, menyerap molekul tersebut ke dalam aliran darah, kemudian membersihkan tubuh dari sisa pencernaan. Pada sistem pencernaan manusia, terdapat organ pencernaan yang secara keseluruhan bertugas untuk yang pertama, menghancurkan makanan menjadi bentuk yang halus. Kedua, menyerap zat-zat makanan yang halus sehingga masuk ke dalam darah. Yang ketiga, mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna dari tubuh. Dan organ yang termasuk dalam sistem pencernaan terbagi menjadi dua kelompok. Satu, saluran pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang berkelanjutan dan berupa tabung yang dikelilingi otot. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ yang termasuk di dalamnya adalah mulut, faring, kerongkongan, atau esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar, makanan akan dibuang keluar tubuh melalui anus. Panjang saluran pencernaan manusia bahkan mencapai sekitar 30 kaki jika dihitung dari mulut ke anus. Saluran pencernaan manusia merupakan sebuah sistem transportasi satu arah. Yang kedua adalah organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan berfungsi membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerja. Organ yang termasuk di dalamnya adalah gigi dan lidah yang terdapat di dalam rongga mulut, kantong empedu, serta beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas yang akan dihubungkan dengan saluran pencernaan melalui sebuah saluran. Kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berperan dalam pemecahan bahan makanan. Ini kita lanjutkan fungsi alat pencernaan manusia. Alat pencernaan manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang pertama, saluran pencernaan. Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh. Adapun alur makanan dari jalannya proses pencernaan adalah pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim zat cair melalui mulai dari mulut sampai ke anus. Setiap organ memiliki fungsi dalam proses pencernaan. Fungsi organ pada saluran pencernaan dapat kamu pelajari pada dalam materi berikut ini. Ya.
Organ mulut dibantu oleh gigi dan enzim pada air liur memiliki fungsi mengubah makanan menjadi partikel yang kecil. Makanan akan dikunyah sehingga menjadi semakin kecil agar mudah dicerna. Oke. Ini ada gigi, ini lidah, kemudian ini adalah kelenjar liur. Organ kerongkongan berfungsi mengantarkan makanan menuju ke lambung menggunakan gerak peristaltik. Yang C, organ lambung berfungsi mengubah makanan menjadi lebih lembut lagi seperti bubur sehingga lebih mudah diproses. Yang D, organ usus halus memiliki dua fungsi utama, yaitu memecah makanan dan menyerap makanan. Nah, melanjutkan. Yang E, organ usus besar berfungsi untuk memproses pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna lambung untuk disimpan di pankreas. Yang F, organ anus, yang merupakan alat pembuangan, berfungsi mengeluarkan sisa-sisa makanan yang telah ditampung dalam pankreas. Selanjutnya, kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ialah organ pada manusia yang menghasilkan enzim-enzim untuk membantu proses pencernaan makanan. Fungsi kelenjar pencernaan adalah yang A, kelenjar ludah merupakan kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan ketika makanan masuk ke dalam mulut. Kelenjar ludah menghasilkan enzim pitialin yang berguna mengubah zat tepung menjadi gula. Jadi hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan makanan terbesar yang berfungsi sebagai penghasil getah empedu untuk mengemulsikan lemak, yaitu menghancurkan partikel-partikel lemak menjadi lebih halus. Partikel-partikel yang halus tersebut bertujuan agar mudah diserap dinding usus halus yang kemudian masuk ke jaringan darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang C, itu pankreas. Pankreas itu merupakan kelenjar pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase. Oke, tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, kemudian amilase berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa, dan lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, itu materi hari ini. Tugas kalian sekarang mengerjakan soal latihan IPA kode DT3L4. Di buku tulis IPA 1, soalnya digunting dan ditempel di buku tulis IPA 1. Itu saja yang bisa Mem sampaikan pada hari ini. Sekian dari Mem, terima kasih.